effort atau misalnya semangat atau hal yang harus saya terus pelajari, terus saya lakukan, terus semangat gitu. Terus kemudian banyak hal yang membuat saya yakin bahwa bisnis ini perlu diperjuangkan dan akan membuat saya sukses, Pak Frans. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Melin Christina atas sharingnya ya. Doa dan bukti serta usaha yang tidak pernah surut ternyata itu menjadi kunci antusias, semangat dan keyakinan seorang Ibu Melin Christina untuk terus berjuang. Dan Bu Melin, semoga sukses selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah berbagi. Ya, dan semoga segera Silver Agency. Ya. Iya, terima kasih Pak Frans. Ya, baik, sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, seru banget ya kalau kita mendengarkan sharing ya. Namanya kesaksian itu tentu saja kisah nyata yang kita tidak bisa bantah begitu. Dan tentunya saya percaya Bapak Ibu semuanya malam hari ini dari sharing Ibu Melin Christina, seorang ibu rumah tangga berposisi Bronze Agency, banyak memberikan kekuatan ya, banyak memberikan inspirasi ya, dan motivasi ya. Dan tentunya jika Ibu Melin Christina bisa mencapai posisi Bronze Agency, tentunya teman-teman semua yang hadir malam hari ini, hampir 400 orang, juga pasti bisa. Ya, ikuti jejaknya Ibu Melin dan tiba juga di posisi Bronze Agency. Dan kita belum berakhir, Bapak Ibu semuanya, masih ada satu lagi sharing yang akan kita bagikan oleh seseorang yang merupakan wirausaha ya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan lihat profilnya berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, seorang wirausaha properti, lembaga pendidikan, umroh dan haji khusus ya, yang sekarang sudah mencapai posisi Gold Agency, di mana beliau juga sudah merasakan trip ke Thailand dan juga trip ke kapal pesiar Dream Cruise ya, Agustus yang lalu. Dan saat ini sudah mencapai posisi Gold Agency, di mana bergabung di 3i pada April 2014. Langsung saja rekan-rekan semuanya, kita akan panggil narasumber kita yang kedua, Pak Sade Maka, untuk berbagi kisahnya malam hari ini. Selamat malam Pak Sade. Oke, selamat malam Pak Sade Maka. Halo, malam Pak Frans. Oke, malam ya. Gimana? Sehat semuanya Pak ya? Alhamdulillah Pak Frans, sehat. Oke. Saya ingat kalau setiap kali Pak Sade tampil ini pasti panggungnya bergetar nih, penuh semangat orangnya. Gitu aja. Oke, bolehlah kita guncang lagi nih panggung online malam hari ini Pak Sade. Ini ya. Berapa menit ini Pak Frans? 5-10 menit. Kita ada waktu 15 menit. 15 menit. Oke, Pak Sade mungkin boleh cerita-cerita dulu latar belakang atau mungkin mau disapa-sapa dulu, ada grupnya mungkin atau bagaimana, silakan. Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam hari ini senang sekali bisa ketemu dengan para mitra 3i maupun calon mitra baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya lihat tadi ada dari Hong Kong, Singapura ya. Nah, mungkin malam hari ini saya sudah yang ke-6 kalinya ya, atau berapa ya. Mungkin ada beberapa juga yang sudah pernah saya sampaikan. Mohon maaf suaranya Pak Frans kelihatannya mantul ya? Enggak, di saya oke. Oke, Bapak Ibu semua, intinya malam hari ini saya tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari ya. Kita bersyukur sekali bisa dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa, bisnis yang sangat luar biasa. Saya sih sebenarnya kalau kenal bisnis jaringan itu sejak tahun 97 ketika kuliah di Jogja. Cuma mungkin waktu itu ketika pertama kali dikenalkan, kebetulan salah satu teman saya yang kuliah di UGM di salah satu seminar leadership, saya bisa mengatakan mungkin cara pengenalannya terlalu canggih mungkin waktu itu sampai saya sebagai mahasiswa juga, wah ini bisnis miliuner mungkin ya,
beliau sangat-sangat profesional. Mungkin di sini ada juga beberapa alumni dari sana, di salah satu support system dunia ya. Saya waktu itu karena kuliahnya juga di perbankan, saya hitung-hitung, wah, saya sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA, saya punya usaha peternakan, itu butuh puluhan tahun untuk dapatkan penghasilan puluhan juta. Kok ada bisnis yang bulat-bulat bisa hanya hitungan bulanan ya. Jadi waktu itu saya nggak jadi join, 97. Saya balik ke Makassar, kuliah lagi di pelayaran, 98. Saya di semester akhir menjelang wisuda, secara tidak sengaja kenal lagi bisnis bulat-bulat. Ya, itu sebenarnya bukan saya yang dipresentasi. Ya, kebetulan waktu itu yang bawa bisnis itu adalah junior saya. Mungkin karena di pelayaran adalah senioritasnya tinggi. Mungkin kita di sini ada yang alumni pelayaran semi militer ya. Jadi tentu mereka takut presentasi saya. Kebetulan waktu itu saya presiden mahasiswa. Kalau mungkin bahasanya di luar sana itu ketua senat ya. Kalau di sana namanya danjon atau komandan batalion. Jadi dia hanya naruh brosurnya. Sehingga saya baca, pelajari, saya bilang, wah ini bagus kelihatannya bisnis ini. Waktu itu perusahaannya dari Malaysia. Saya sempat jalankan sangat-sangat serius. Saking seriusnya, karena saya juga kebetulan kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan Unhas. Terus terang di semester 3 saya berpikir, waduh, di bisnis MLM saya sudah bisa mengalahkan gajinya dosen saya di kampus. Saya yang dulunya sangat-sangat fanatik dengan pendidikan, bercita-cita minimallah jadi dosen, bisa S3, baru menikah. Wah, kok ternyata kenal bisnis yang bisa membuyarkan impian saya di kampus. Dan terus terang, saya tinggalkan kuliah saya, salah satu juga faktornya karena MLM tersebut. Syukurnya di pelayaran, saya tinggal wisuda. Jadi, alhamdulillah di pelayaran selesai, yang di Unhas, sampai hari ini saya nggak selesai-selesai ya, hanya beberapa semester, karena lagi-lagi fight-nya di MLM. Jadi mungkin ada hari ini di antara teman-teman kita juga yang kalau lagi Semangat 45, hati-hati, bisa jadi kuliah Anda tinggalkan atau pekerjaan utama. Hal-hal begini sangat penting Anda pikirkan matang-matang ya. Dan di MLM tersebut 2 tahun saya berjuang keras, selesai kuliah. Saya bersyukur sekali karena di pelayaran bisa jadi, mohon maaf ya, presiden mahasiswa, bisa lulusan terbaik, dan yang sayang sekali karena doktrin mungkin di MLM, saya simpan rapi-rapi ijazah saya, dan alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah masuk baik jadi calon PNS ataupun perusahaan ya. Bukan berarti itu tidak baik, mungkin saya sudah memilih di networking. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, 2 tahun bertempur di sana, wah, perusahaannya sih bagus, tapi ya sedikit ada masalah, stokisnya tutup. Nah, jadi ini mungkin pelajaran juga bagi teman-teman yang jalankan MLM. Itu penting sekali kita kenali baik manajemennya, perusahaannya. Saya 2 tahun di sana, stokis tutup, belanja produknya susah, harus order di Jakarta. Saya juga sering mondar-mandir ke Jakarta. Waduh, kelihatannya juga di kantor pusat agak susah kita dapat support. Akhirnya Bapak Ibu saya kenal lagi MLM. Ya, karena terlanjur memilih kan malu. Wah, saya sudah bungkus ijazah saya. Ada rasa malu kalau saya nggak sukses di bisnis jaringan. Akhirnya saya kenal lagi bisnis jaringan dari Malaysia. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, walaupun saya sempat 2 kali sebelum TRI jalankan bisnis MLM, itu semua resmi terdaftar di Appli. Saya bersyukur nggak pernah kepicut yang namanya mini game, walaupun ribuan tawaran ya, apalagi baik tawaran mobil, uang ratusan juta. Alhamdulillah harga diri saya masih besar lah dibanding hanya godang-godang mini game. Karena itu salah satu tantangan besar kita juga sebagai leader, ketika Anda punya jaringan ribuan, itu pasti akan banyak pelaku-pelaku mini game maupun BO yang akan melirik Anda, bahkan bisa membeli Anda kalau Anda hanya fokus di uang. Saya waktu itu bertempur di sana sampai luar biasa, bisa juga dapat penghargaan ke luar negeri,
bisa capai omset sekitar hampir 5 miliar, bisa beli mobil. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, 7 tahun saya di sana, saya sangat terima kasih perusahaan tersebut. Saya nggak usah sebut ya kode etik, tapi saya bersyukur karena saya sempat mencapai dikasih bintang 7 Bapak Ibu. Ya kalah paling 5 besar ya. Ya bintang saya 7. Wah luar biasa. Lagi-lagi semangat mau kejar BMW ya. Dan terakhir saya pensiun di sana dikasih pangkat penghargaan. Ya, kalau Jenderal Bintang 4 di TNI kan atau Polri pensiun dikasih biasanya penghargaan ya Jenderal besar 5 bintang. Saya di sana karena peringkat terakhir bintang 7, wah saya 1 tahun tinggalkan di sana dikasih penghargaan 8 bintang Bapak Ibu. Luar biasa kan? Ya, bintang penghargaan saya pensiun di sana ya bintangnya 8, tapi penghasilannya 200.000 Bapak Ibu. Bagaimana saya tidak mungkin kalau ada orang mengatakan trauma, saya mungkin cuma tidak bilang trauma, hanya dalam hati saja. Akhirnya 7 tahun di sana, saya memutuskan, waduh, saya kayaknya kurang cocok networking. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini juga pernah beberapa kali, ya kalau minigame Anda masuki nggak perlu dibahas, itu memang sudah jalur hitam ya. Ya kita bicara networking resmi. Saya 7 tahun di sana dan menyatakan stop dulu di networking. Ada ratusan tawaran yang mendatangi saya. 2010 saya mulai fokus konvensional. Saya buka agen properti, sewa ruko, buka lembaga pendidikan, termasuk bisnis umroh. Kalau bahasanya orang mungkin ya trauma lah. Tapi saya tetap positif bahwa networking bagus. Mungkin di sana ada beberapa kemarin miss yang membuat sehingga manajemen bermasalah, mungkin juga beberapa leader juga ya kadang-kadang ya suka pindah-pindah merampas jaringan terlalu banyak. Bagi saya tidak mau menyalahkan keadaan ataupun situasi, saya banyak belajar. Akhirnya saya serius ya kurang lebih 2010 sampai 2014 15 ya. Saya betul-betul tidak melirik, walaupun ratusan tawaran datang, saya fokus di konvensional sebagai agen properti dan bersyukur bisa punya penghasilan jauh lebih besar dibanding ketika di networking. Mungkin seperti itu Pak Frans, saya mulai kenal bisnis jaringan. Oke, baik. Pak Sade, maka mungkin kita akan bahas dengan beberapa poin-poin yang cukup tajam ya malam ini ya. Karena kita juga terbatas durasi. Jadi menurut Pak Sade nih, saya ada pertanyaan. Seberapa penting kita memilih sebuah bisnis ya yang punya legalitas yang jelas ya? Karena kita di Tria ini kan jelas sekali nih. Menurut Pak Sade penting banget apa penting banget? Wah, banget Pak. Ya inilah setelah saya pengalaman tadi dan melihat pengalaman orang lain yang terjun di BO ya, yang bisnis hanya sempalan 2-3 tahun ganti sistem, segala macam. Saya selalu katakan kalau mini game tidak perlu dibahas ya, itu sudah jalur hitam bagi saya ya, saya nggak tahu orang lain. Inilah kuncinya Pak Frans. Saya setelah mempelajari dan mungkin juga setelah 5 tahun di konvensional, saya mulai kadang buka-buka, sepertinya di darah saya susah hilang networking. Saya sering mengatakan ke diri saya, kalaupun saya sukses di konvensional, saya juga harus buktikan bahwa saya harus sukses juga di jaringan, karena ya saya mengorbankan kuliah saya di Fakultas Teknik Perkapalan Unhas. Itu salah satu faktornya karena terlalu kesemsem dulu MLM. Jadi saya bisa dicap seumur hidup gagal di networking. Nah, alasan itulah saya juga tidak mau salah pilih. Karena kalau misalnya yang seperti banyak terjadi, nembak peringkat, ratusan juta, saya terus terang pernah lakukan. Karena perusahaan benar pun kalau jalannya salah, itu bisa fatal. Kami pernah juga ngutang sampai ratusan juta, nembak peringkat, dapat penghargaan, bulan depan nggak ada bonusnya, ya hanya dapat pinnya, kan? Ya nembak mobil lah, tapi buat apa mobil? Kalau bonus 3-6 bulan kemudian nggak ada, ya pasti jual mobilnya. Nah, makanya disinilah kuncinya ketika kita mau memilih perusahaan networking. Ya harus legalitas yang paling utama, nggak ada alasan. Apalagi kita kemarin, Bapak Ibu semua di sini secara sah hadir, dari OJK sendiri,
Anda bisa tahu kenapa sih Cartier sering dapat penghargaan bukan cuma 1, 2. Kenapa sampai puluhan? Ya karena kita sebagai salah satu industri keuangan non-bank, ya INKB, ya tentu sangat patuh dengan aturan pemerintah. Karena hari ini bisnis yang besar hasilnya dan cepat itu banyak. Ya, many game. Tapi legalitasnya buat apa? Bisnisnya besar, cepat bonusnya. 1 hari dapat 10 juta, 1 bulan dapat. Saya pernah terus terang ketika bangun grup di Jogja ditawari uang ratusan juta. Dari teman lama yang lagi jalankan minigame itu bonusnya saya percaya bisa tembus 500 juta. Ya, tapi penipuan. Anda suruh tembak orang 3 miliar, kasih Pajero misalnya. Ya karena ya tidak patuh. Saya sampai katakan ada beberapa teman yang pernah prospek saya. Saya katakan, kalau Anda tidak mau lagi patuh dengan aturan pemerintah, kalau Bapak Ibu tidak mau lagi patuh dengan aturan OJK lah atau asosiasi, ngapain jalankan bisnis jaringan? Merampok saja. Kalau Anda mujur 1 jam bisa rampok 1 triliun kan? Ketika kita tidak mau patuh rambu-rambu. Makanya sangat penting legalitas. Nggak ada gunanya. Bisnis kita bonusnya besar, cepat. Kalau tetangga kita, kita tipu. Saya terus terang pernah ada mitra lama saya yang prospek. Ya, saya katakan, Bu, mending saya kasih uang 1,5 juta. Yang penting jangan daftar saya di situ. Karena orang bisa jual nama saya, Pak Sado sudah join di sini. Karena saya tahu itu minigame. Tetangganya jual sepinya, urus kredit di bank sampai ratusan juta. Saya katakan, saya mau ketemu ibu 2 tahun lah. Jangankan 2 tahun. Belum 2 bulan nggak muncul-muncul lagi. Makanya teman-teman semua, bagi mungkin yang baru memikirkan hari ini, sangat penting legalitas Bapak Ibu. Ya, Anda pun saya rasa tidak mau dinikahi seorang pria bagi wanita, kalau misalnya ya tidak resmi. Betul tidak? Apalagi bisnis Bapak Ibu. Jangan main-main. Ketika Anda salah masuk, banyak hari ini undang-undang sudah bisa Anda dilaporkan penipuan, bisa penjara. Mau nggak kira-kira Anda bisa dapat Pajero? Tetangga Anda gadekan rumahnya, gadekan motornya, ya hanya demi kita karena Anda doktrin. Saya yakin kalau Anda sudah lama di networking, ya pasti bisa rekrut jaringan ribuan dalam waktu cepat. Tapi kalau itu adalah penipuan, luar biasa. Makanya saya terus terang Pak Pran, ketika mau serius, mungkin ya para peserta malam hari ini bisa lihat background saya malam hari ini. Kenapa saya sengaja pakai ini? Saya terus terang ketika mau fight di 3A, karena saya nggak langsung di awal. Sekitar setahun baru saya betul-betul fight. Waktu itu sponsor saya kebetulan juga lagi pindah ke multi level. Ya, jadi saya nggak ada sponsor. Walaupun saya sangat terima kasih ke beliau. Saya ke Jakarta. Saya terus terang datang ke Jakarta waktu itu kebetulan memang dapat undangan karena sudah bronze dari kantor ulang tahunnya Cartier. Saya mau lihat kantornya, saya mau kenal leadernya, saya mau tahu direkturnya. Makanya waktu itu sempat foto sama Pak Freddy Tamrin, direktur utama CAIR, bukannya di Triai, dan 01 atau founder Triai, Bapak Kwanceng, ini foto saya. Saya terus terang nggak mau Bapak Ibu, jangan sampai hanya bisnis 350.000, 1 juta, tidak ada orang lagi mau beli ruko sama saya. Ya, saya dianggap penipu, jadi saya nggak mau pertaruhkan, mending saya buang uang 5 juta, 10 juta ke Jakarta, apalagi waktu itu dibayarin perusahaan gratis ke Jakarta kan, ulang tahunnya Kar. Saya ke kantor dan bersyukur ketemu 001 Pak Kwanceng. Saya terus terang, ini titik balik saya, makanya saya nggak bisa lupa beliau ketika sponsor saya pergi dan mengobrak-abrik jaringan saya. Saya ketemu Pak Kwanceng, sosok yang humble, belum pernah kenal. Saya ketemu di Hotel Mulia, langsung diajak, Pak Sade kalau mau ke kantor pusat Gelong, kita sama-sama. Beliau setir sendiri waktu itu, beliau baru beli Pajero baru. Saya diajak makan, bahkan mau diantar ke bandara. Saya sangat segan, saya sangat respect. Makanya Bapak Ibu semua, ketika kita memilih perusahaan, ya kecuali Anda mau main-main ya sekedar masuk penggembira. Tapi ketika Anda mau jadikan sumber penghasilan, atau mungkin hanya sebagai ladang amal untuk membantu banyak orang. Karena menurut buku Business School, ini bisnis cocok sekali untuk manusia yang suka membantu manusia. Cuma sayangnya di buku itu dijelaskan bahwa ada nilai-nilai, 8 nilai tersembunyi di balik mendapatkan uang. Jadi kalau Anda hanya dahulukan uang, pasti Bapak Ibu bisa gelap mata tanpa memandang legalitasnya, tanpa memandang sistemnya. Apa kurangnya kita hari ini, Bapak Ibu? Ini perusahaan dalam negeri. Ya, Saling Group, siapa sih nggak kenal Saling Group, Bapak Ibu? Ini bagian dari Saling Group. Ya, ditopang dengan produk luar biasa. Hari ini produk kita tabungan.
Ya kalau mungkin Anda produknya barang, masih susah online 100%. Anda harus order, berusaha ekspedisi, segala macam. Saya nggak mengatakan yang produk nggak bagus ya. Bagi saya yang resmi itu bagus semua. Bagi Bapak Ibu mungkin yang malam hari ini masih berpikir, ambil keputusan. Kenapa? Saya rasa kalau Anda sudah mungkin jalankan beberapa networking, beberapa MLM misalnya, ya tentu Bapak Ibu sudah bisa membandingkan. Ya, karena sesungguhnya dimanapun kita bisa sukses, tapi ya tentu beda Bapak Ibu kalau gunakan misalnya ya Formula 1 ya dibanding angkot kan. Ya, kalau di sini ya terbukti ya Pak Konce bisa kerong 9 bulan. Ya, beberapa bahkan Bapak Fria seorang kondektur bisa juga capai kerong agensi. Makanya Bapak Ibu sangat penting kita utamakan yang namanya legalitas. Ya, apakah terdaftar OJK? Karena hari ini banyak masyarakat trauma. Ya sebenarnya karena salahnya sendiri. Ya hanya melihat bonusnya apanya, ya gelap mata karena bonus besar, bonus cepat, ya mereka melalaikan legalitasnya. Nanti tertipu baru mengatakan, wah semua bisnis jaringan jelek. Ya mereka pegang ekornya gajah, menurutnya gajah itu panjang Bapak Ibu. Ya mungkin banyak di antara kita. Mungkin seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Menarik sekali ya kita membahas tentang legalitas. Namun sayang sekali kita waktunya tinggal 3 menit nih Pak, dan dalam 3 menit terakhir ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa diterangkan oleh Pak Sade jawabannya. Dari penjelasan tadi Pak Sade Maka, tentu memang banyak juga di luar sana bisnis yang resmi, bisnis yang legalnya jelas, legalitasnya jelas begitu. Nah, kalau Pak Sade ditanya oleh prospek, kalau begitu Pak Sade Maka, kenapa Bapak memilih bisnis 3i Networks dibanding banyak pilihan bisnis resmi dan legal juga di luar sana? Nah, kira-kira Pak Sade mungkin beberapa poin saja, 3-4 poin atau mungkin maksimum 5 poin. Kenapa Bapak justru memilih bisnis 3i Network bukan bisnis yang lain? Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir di sesi malam ini, Pak. Ya, yang pasti yang pertama tadi tentu legalitasnya Pak Frans ya. Yang kedua, perusahaannya sudah teruji lebih 45 tahun. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mengatakan perusahaan baru itu bagus, belum tentu. Jangan sampai Anda masuk perusahaan yang belum cukup teruji puluhan tahun, mungkin masih dipakai utang bank. Ya, boleh jadi Bapak Ibu jadi kelinci percobaan. Masa kita manusia mau jadi kelinci Bapak Ibu? Ya, saya nggak mau saya. Saya mesti melihat usia ya paling tidak 10 tahun ke atas. Ya, kalau betul-betul Bapak Ibu mau jadikan kendaraan masa depan. Nah, selanjutnya tentu produknya. Nah, apa sih ruginya kita kalau menabung? Ya kalau orang tanya, Pak Sade gimana Pak? Kalau produk saya misalnya di produk barang numpuk, ya kadaluarsa lah. Nggak mungkin orang mau beli kan kalau Anda nggak sanggup jual. Terus kalau tabungan numpuk gimana? Ya insya Allah Anda kaya raya. Nggak ada orang yang keberatan kalau tabungannya numpuk. Ya itu penting. Nah marketing plan-nya juga luar biasa. Jadi kita sangat terima kasih ke founder kita Bapak Koncem bisa meramu sebuah sistem. Terus terang porsi bonus terbesar di sini adalah orang baru. Boleh tanyalah para pre-elit. Ya biasanya kalau di MLM ya mungkin peringkat tinggi yang paling besar bonusnya. Akhirnya kalau yang besar bonusnya, yang di bawah nggak ada bonusnya ya pasti lahi. Akhirnya runtuh. Kalau kita, kenapa banyak leader besar? Walaupun bonusnya nggak besar, tapi ya pengalinya banyak kan? Karena yang di bawah bonus elit itu bisa persentasinya itu kurang lebih ya antara 50 bahkan pernah 100% Bapak Ibu. Dari omset. Walaupun ini jarang ya, tapi pernah terjadi. Nah, kalau Anda seorang pelaku networking, mau beda sistem, mau maaf, Anda bisa pingsan dulu Bapak Ibu. Termasuk industri asuransi. Kalau Anda mau hitung gimana? Kok bisa dapat misalnya payout melebihi omset Anda? Ya karena dari awal dihitung bonus nasional. Banyak sistem, katanya sharing internasional, sharing nasional. Tapi kok dapatnya recehan Bapak Ibu? Ya, itu baik sekali. Kami sudah pelajari beberapa networking. Saya kebetulan orang teknik, jadi sangat suka dengan hitung-hitungan matematika. Ya tahu persis bahwa mana yang hanya kelihatannya besar, segala macam Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Dan tentu yang paling utama juga di sini adalah support system. Kita sangat terbantu seperti malam hari ini ada 3i Flight Channel, ada Mobis. Ya Anda betul-betul bisa di support apa yang Anda ajak hari ini hilang, Anda tetap bisa sukses kalau mau memanfaatkan BOP setiap hari. Kurang apa coba Bapak Ibu? Dari Senin sampai Sabtu, bahkan kalau tampil, Bapak Ibu tinggal manfaatkan. Makanya hari ini kuncinya hanya di Anda. Kalau Bapak Ibu terserang mau serius, bagi yang mungkin ya sudah memilah-milih, atau bagi Anda yang sudah lama di networking, tapi ya hanya penampilannya saja kece ya,
pakai jas, pulang ngumpet, harus tunggu peserta pulang semua, baru ya sembunyi naik motor. Katanya di panggung bonus puluhan juta, kok 5 tahun di sana 10 tahun masih naik motor Bapak Ibu. Saya bisa katakan sadarlah Bapak Ibu. Saya terus terang di perusahaan lama, masih terdaftar hari ini, tapi bonusnya 200.000 Bapak Ibu. Ngapain puluhan tahun di sana? Ya ini bisnis sendiri, kita bukan karyawan Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang mungkin hari ini masih mendua, mentiga, mensepuluh, sadarlah Bapak Ibu. Anda sudah memilih perusahaan yang sangat tepat. Bagi yang belum memilih, sangat beruntung. Karena malam hari ini Anda ditawari pilihan yang sangat tepat. Nah, yang terakhir, bagi teman-teman mungkin yang pernah melirik-lirik, istilahnya rumput tetangga lebih hijau, saya yakin, boleh taruhan Bapak Ibu. Boleh tanya yang tinggalkan Tria hari ini, dan kerjanya sama. Ya, saya melihat sendiri puluhan bahkan ratusan leader yang pernah serius di Triai dan pindah kapal. Ya, parahnya beberapa di antara mereka pindah kapal, ya kapalnya bocor duluan Bapak Ibu. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, yang dilihat ternyata apa? Ternyata rumput sintetis Bapak Ibu. Ya, rumput palsu. Akhirnya apa? Mau balik ke Kartriai malu. Ya, karena sudah menjelek-jelekkan hari ini Bapak Ibu. Bagi Anda yang kebetulan mungkin mendua, mentiga, kembalilah ke jalan yang benar. Karena kita berada di perusahaan luar biasa. Kurang apa coba Pak Konce sebagai founder? Dari perusahaan luar biasa. Sudah ada program Tri-Lab Channel. Ada 3-on-1. Hari ini di-launching lagi sebuah promo greget. Bayangkan. Perusahaan lain hari ini rame-rame banyak tutup. Saya melihat banyak teman saya 2-3 tahun perusahaannya tutup. Ada ganti sistem, ada ganti produk. Gila nggak? Ada teman saya jalankan dulu MLM. Produknya awalnya adalah sabun. Hari ini produknya celana dalam Bapak Ibu. Ngeri. Ya, takut orang corona nanti celananya celana impor segala macam. Jadi hari ini Bapak Ibu, Anda berada di ruangan meeting ini sangat beruntung. Bagi Anda yang masih memikir ambil keputusan, nggak ada ruginya. Saya kemarin terakhir ini, saya sampaikan, saya sharing dengan salah satu leader MLM. Saya katakan begini Pak, tidak mungkin Bapak mau join hari ini. Dan saya pun tidak mungkin, karena kita pasti malu kalau baru join, baru apalagi seperti saya, hasilnya sudah kumpul bonus lebih 1 miliar, utang bisa dibayar. Saya katakan begini Bapak Ibu, ini mungkin penting sekali, saya katakan begini, yang namanya presentasi, pasti semuanya bagus. Ya semua penjual kecap nomor 1. Kita cerita suksesnya, bonus 40 juta segala macam. Saya tanya terakhir begini Bapak, dan saya langsung pingsan beliau. Ya, saya katakan, Pak, tidak usah cerita sukses. Ya, di mana-mana sukses itu pasti minoritas. Lebih banyak pasti orang gagal, lebih banyak orang miskin. Saya ingin tanya 2 hal sama Anda sebelum kita berpisah malam hari ini. Tapi saya harap Bapak Ibu jangan tersinggung, jaga tensinya. Saya katakan begini. Karena saya tidak mungkin join sama Anda pun tidak mungkin. Saya hargai kode etik perusahaan Anda. Saya hanya ingin katakan begini. Dan saya yakin sampai melambai sakit kepalanya. Tidak usah bicara sukses. Kita bicara yang terburuk. Kalau Anda gagal di sana, semua jaringan Anda pindah MLM. Semua jaringan Anda gagal. Tidak ada lagi omset. Ya, Anda gagal. Apa yang bisa Anda sisa untuk keluarga Anda? Dia bilang, ya cari lagi bisnis. Wah, saya bilang, saya nggak bisa ikut dengan Anda. Berarti Anda nggak bisa berjuang di masa sulit. Yang kedua, itu baru bisnisnya gagal. Saya bilang, kalau Anda di sana tidak ada omset, tidak ada grup, tidak ada bonus, ya apa mau ditinggal? Apanya mau diwariskan? Ya katanya bisnis diwariskan. Masa anak kita mau terima kalau tidak ada duit nih Bapak Bu? Itu baru bisnisnya yang gagal. Saya katakan lagi yang terakhir. Ini tolong dengar baik-baik semuanya. Bagaimana kalau nyawa Anda yang gagal? Atau Anda gagal hidup alias meninggal? Kalau bisnisnya meninggal, nggak ada bisa diwariskan. Tapi yang kedua, bagaimana kalau Anda seandainya hari ini meninggal, sudah tidak ada bonusnya, apa yang bisa Anda tinggalkan untuk ahli waris Anda? Saya perlihatkan Bapak Ibu, saya saldo investasi, nggak usah lihat semua, nanti Anda pingsan. Ini baru 4 polis, sudah ratusan juta, bisa dipakai beli ruko lagi hari ini. Itu kalau misalnya bisnisnya gagal, ada saldo investasi Anda. Yang kedua, kalau misalnya ajal kita menjemput, ya Tuhan memanggil kita. Kalau Anda jalankan di Tri, Bapak Ibu, Anda punya polis seperti Pak Sarno misalnya 50. Saya juga baru puluhan. Bayangkan kalau satu polis Bapak Ibu, pertanggungannya 60 juta saja. Kalau Anda meninggal, Anda gagal bisnisnya, Anda dapat saldo investasi, dan Anda ada dana warisan. Bayangkan seperti Kong Sarno 50 polis, kali 60.000. Apa bukan miliaran itu Bapak Ibu?
Jadi malam hari ini, saya ingin katakan Bapak Ibu, Anda akan menolak bisnis ini kalau pintu rezeki Anda ditutup. Selama Anda berdoa minta rezeki, saya yakin malam hari ini Bapak Ibu tidak ada lagi alasan untuk langsung join. Oke, itu mungkin dari saya Pak Pram. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan go Krong. Oke. Baik, Pak Sadi Maka. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita jadi terbuka nih ya. Jadi kalau gagal aja di bisnis ini, masih menyisakan harta warisan ya, berupa polis asuransi dan investasi yang bisa digunakan kembali oleh keluarga kita. Dahsyat, Pak Sadi Maka. Ya, semoga next event berikutnya jumpa lagi dan terus naik posisi yang lebih tinggi lagi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, Pak Sade. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, gimana tadi ya? Seru banget ya. Tapi tentunya keseruan ini sayang sekali tidak bisa kita perpanjang sampai besok ya. Dan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, 3ILC selalu hadir bersama dengan kita semuanya. Dan karena itu rugi banget kalau Bapak Ibu cuma nontonnya sendirian. Bener nggak? Siapa yang ngerasa rugi tadi? Pasti ada, ya kan? Kenapa rugi? Ya nontonnya sendirian sih rugi. Ya kan? Coba nontonnya sama pasukan 10, pasukan 100. Waduh, ya nggak bisa tidur nih nanti malam ya. Apalagi dipompa sama Pak Sadi Maka tadi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, kita akan lihat jadwal selanjutnya melalui flyer promosi berikut ini. Oke. Nah, untuk sesi Kamis siang besok ya, 3 Desember 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, akan ada presentasi marketing plan dari 3i Networks. Dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sadi Maka ya, bagaimana marketing plan 3i Networks ini sangat unik, di mana orang-orang yang baru join bisa dapat bonus yang gede banget ya. Bahkan dihitung secara margin rasio tadi bisa 50%, bahkan bisa 100%. Wow ya. Kenapa bisa seperti itu? Tunggu dulu, jangan mengambil kesimpulan dulu. Anda bisa ikuti sesi bedah marketing plan 3i Network besok bersama dengan anggota tim Anda ya. Kelas ini sangat cocok untuk Anda yang memang sudah bergabung di bisnis ini, mengharapkan serius, atau bahkan Anda yang ingin mencari tahu dulu hitung-hitungan bonusnya. Anda silakan hadir besok siang ya, jam 2 siang. Dengan meeting ID 74x84x31, meeting ID kita selalu sama, Anda bisa catat itu ya. Dan akan juga dihadiri 2 testimoni, 2 orang leader yang akan memberikan testimoni. Yang pertama adalah seorang bronze agency, Bapak Laode Ashar Hadini. Beliau adalah seorang lulusan kuliah yang bergabung di 3i ya. Kemudian yang kedua adalah seorang silver agency, Ibu Rolling Sinabutar, panggilan Ibu Olin ya, yang merupakan seorang pemilik bimbingan belajar yang belakangan senang prospek dari TikTokan begitu ya. Oke, jumpa dengan mereka semuanya besok ya, dan jangan hadir sendirian karena kita tidak pernah tahu kisah apa yang akan mereka bagikan setiap harinya. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam dan go Crown.